Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Mengenakan jas mahalnya dengan ciri khas cincin berlian yang ditunjukkannya pada juru warta, pengacara nyentrik Hotman Paris tampak begitu bersemangat saat menjadi saksi atas laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait 3 pasal sekaligus, yakni pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang yang menjerat pengacara Razman Arif Nasution CS sebagai terlapor atas terjadinya kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor, naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335. Karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Kalau ini kalian suruh tangkap saya, jangan salahkan ini, saya tangkap dan saya siap mati untuk perbaikan hukum Indonesia. Di depan kantor Bareskrim Mabes Polri kemarin, sambil memberi keterangan di depan penyidik, lagi-lagi Hotman tak luput memberi sindiran pada seterunya itu. Pengacara Gaek ini bukan saja memprediksi ada 3 malapetaka yang akan menimpa seterunya, terutama Razman, pertama sebagai terdakwa, kedua dibekukan surat izin bersidang, dengan begitu karirnya bakal tamat pasca dicabut sumpah advokatnya karena otomatis dilarang bersidang, dan ketiga, laporan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Bareskrim Mabes Polri. Bahkan dalam keterangannya, usai diperiksa penyidik selama 6 jam dengan 25 pertanyaan yang disodorkan Hotman ikut menyeret nama istri Razman Arif Nasution, Ade Suryani, untuk segera diproses secara pidana karena dianggap bikin gaduh di ruang sidang. Jadi Razman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Razman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung. Yang ketiga, ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Razman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Tak ketinggalan seperti adegan ocehan emak-emak yang lagi ribut dengan lawannya, Hotman yang berusaha mengajari Razman dan Firdaus agar sukses seperti dirinya, menyarankan agar Razman tak terlalu banyak nyinyir di media sosial, sementara Hotman memberi saran itu dengan cara nyinyir pula. Saya nggak tahu apakah dia mau mencekik atau mau meraba jas gua yang mahal, tapi saya pakai jurus berlian. Saya sangat tenang karena saya tahu kelakuan dia hanya emak-emak. Pacar khusus Pak Razman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Dan ketika disindir Hotman karirnya akan tamat, Firdaus Owiwobo memilih santai meresponnya. Sebab meski tak bisa beracara, ia mengklaim masih bisa bekerja baik sebagai supir angkot hingga mengomandoi kantor pengacaranya dari luar sidang. Apalagi belakangan, pengacara dengan mengklaim punya kemampuan multitalenta ini mengaku sudah kaya raya, mulai mengklaim memiliki gunung di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat, hingga punya tanah berhektar-hektar di kawasan selatan Jakarta. Gue punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta, gue punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Atas nama gue, Pak, gunungnya. Gunung apa? Hah? Gunung asli gunung di Parung. Nah, ini tanahnya nih, lokasi tanahnya semua. Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa mempercayai dia, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Semeternya di situ 5 jutaan, minimal 2 juta. Lu hitung sendiri deh, Dr. Richard Lee. Kalau gue beli Lamborghini serau kali. Sementara pasca dibekukan sumpah advokatnya, Razman Arif Nasution sempat memaklumatkan permintaan maafnya pada Mahkamah Agung
atas kegaduhan di ruang sidang yang diperbuatnya. Namun permintaan maaf itu sayangnya menurut Hotman justru tidak mudah untuk membuat Mahkamah Agung dengan mudah memulihkan status pembekuan sumpah advokat agar Razman bisa kembali beracara. Sekarang dia udah sadar, mungkin otak sadarnya baru mulai nongol sekarang. Saya sudah makan bakpao mungkin, termasuk siapa itu si Firdaus itu. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Saya hanya berharap Razman dan Firdaus harus segera ditahan. Pada akhirnya, perang sengit komentar hingga parade saling sindir antara para seteru pengacara nyentrik nan kadung eksis di jagat maya ini pun nampaknya tak akan reda ya. Hehehe, tapi sebagai dagelan di sela kesibukan hidup, buat netizen ini lumayan lah bisa jadi hiburan sambil lewat saja. Kalau untuk Razman dari Hotman, lu kasih berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gue mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan ya. Ngaku pengacara internasional tapi yang lu urusin bas gue kecil amat sih urusan lu. Gue lagi mikirin tambang batu bara, gue lagi mikirin tambang emas, tambang uranium. Lu ngomongin bas gue. Lucu banget lu. Pengacara internasional. Pengacara intersiomai.